السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun di dalam kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita sudah sampai pada hadis ke-190. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Umar ibni Abi Salamah. Umar ibni Abi Salamah adalah salah seorang anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menikah dengan ibunya yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah punya beberapa orang anak, salah satunya Umar dari suami yang pertama yaitu Abu Salamah. Umar ibni Abi Salamah waktu itu masih kecil. Sebutkan dalam hadis ini annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia suatu hari masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am. Ketika itu di sisi Rasulullah ada makanan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udnu ya bunayya." Mendekatlah wahai anakku. Fasammillah ta'ala. Bacalah bismillah. Maksudnya sebelum makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Hadis ini mengajarkan kepada kita antara lain 3 adab makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Umar ibni Abi Salamah, pada anak tirinya yang usianya waktu itu masih kecil, dan ini adalah pendidikan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sekali memanggil Umar ibni Abi Salamah ini dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku. Ini termasuk salah satu adab ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia ketika beliau berinteraksi dengan anak-anak. Beliau memanggil anak-anak itu dengan panggilan ya bunayya, wahai anakku, panggilan lembut, panggilan kasih sayang. Sehingga Imam Al-Bukhari membuat atau menulis satu bab dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan judul perkataan seseorang kepada anak kecil, ya bunayya, wahai anak. Jadi tidak ada masalah, bahkan bagus ya, mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil anak orang lain dengan panggilan ya bunayya, wahai anak. Walaupun anak itu bukan anak kita, anak orang, anak saudara kita, panggilannya dengan panggilan sayang ya bunayya. Ini akan membuat
anak kecil itu merasa nyaman, dia akan mendapatkan limpahan kasih sayang tidak hanya dari orang tuanya, tapi juga dari saudara-saudaranya seiman saktinya. Jadi ini bentuk pendidikan kita kepada anak-anak kita, cara memanggilnya pun dengan panggilan yang baik, panggilan yang penuh dengan kasih sayang, tidak memperlakukan mereka dengan kasar. Jadi Rasulullah SAW cukup bagus akhlaknya kepada anak-anak. Anas bin Malik mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Anas bercerita, saya punya seorang adik yang dipanggil dengan panggilan Abu Umair. Anas bin Malik ini sahabat Nabi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, usianya masih 10 tahun. Kemudian beliau hidup bersama Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah. Jadi ketika Nabi wafat, usianya lebih kurang 20 tahun. Anas bin Malik punya adik namanya Abu Umair. Abu Umair ini dia punya mainan. Mainannya itu burung pipit. Dia piara burung pipit, dia main dengan burung pipit itu. Suatu hari Nabi SAW lewat, melihat Abu Umair sedang bermain burung pipit. Nabi menegur anak itu, menyapa anak tadi dengan mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair." Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair, burung pipit itu? Jadi Nabi SAW bersikap lemah lembut kepada anak-anak dan mengajak mereka bermain dan bercanda. Padahal Nabi SAW adalah manusia yang paling sibuk. Banyak sekali kerjaan beliau. Memikirkan umat, memikirkan agama ini. Tapi beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan anak-anak. Rasulullah SAW sangat menghormati mereka, anak-anak itu. Jadi Rasulullah betul-betul menghargai keberadaan mereka. Menghargai, memuliakan mereka. Sa'ad bin Sahal bercerita, dalam sebuah hadis sahih diceritakan, suatu hari Rasulullah minum dalam sebuah bejana. Di sebelah kanan Nabi duduk anak-anak yang masih kecil di bawah umur. Di sebelah kiri Rasulullah duduk orang-orang dewasa, sahabat-sahabat senior. Maka secara aturannya, apabila Rasulullah SAW minum dan ingin memberikan bejana tadi kepada orang di sampingnya, maka dia harus mendahului yang kanan dulu. Memberikan air minum itu kepada yang kanan. Kebetulan yang kanan ini anak-anak, sedangkan yang di sebelah kiri orang dewasa. Rasulullah SAW meminta izin kepada anak-anak. Boleh enggak bekas minum saya ini diminum dulu oleh orang dewasa? Orang yang levelnya seperti Abu Bakar, Umar, orang dewasa, senior-senior. Boleh enggak? Rasulullah minta izin sama anak-anak. Karena jatahnya itu jatah anak-anak. Karena mereka duduk sebelah kanan. Anak-anak di bawah umur, Rasulullah minta izin kepada mereka. Boleh enggak jatah minum kalian ini saya kasih ke sebelah kiri? Ini seorang orang tua di sini. Kata si anak tadi apa? Ma kuntu li'uthira binasibi minka ahadan, ya Rasulullah. Aku tidak akan pernah membiarkan bagianku dari dirimu ya Rasulullah untuk kuberikan kepada seorang pun. Ini jatah kami ya Rasulullah. Kami ingin minum dari gelas yang diminum oleh Nabi SAW. Mereka ingin menempelkan bibirnya di bekas bibir Rasulullah. Ini sebuah kemuliaan. Syaraf. Si anak tadi tidak mau mengutamakan orang tua tadi. Karena apa? Karena ini sebuah kemuliaan. Ini dari Rasulullah langsung. Kata si anak tadi, kami tidak akan mengutamakan seorang pun terkait jatah kami dari Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Fa'atahu iyyah. Akhirnya Rasulullah memberikan
gelas itu kepada anak-anak. Ya sudah kalau begitu, ini memang jatah kalian. Betapa Rasulullah memuliakan anak-anak. Jadi tidak ada istilah, ini anak-anak bikin kacau, pergi main-main sana. Nah, tidak ada. Kita kan gitu ya, kita sering mengorbankan anak-anak demi orang tua ini. Tapi Rasulullah muliakan mereka. Bahkan Rasulullah melarang keras kita berbohong kepada anak-anak. Abdullah bin Amir menceritakan, waktu dia masih kecil, dia katakan, pada waktu itu ibuku memanggilku. Dia masih anak-anak, masih kecil, masih merangkak begitu. Ibunya memanggil dia, sini nak, nanti ibu berikan kurma. Jadi si ibu memanggil anaknya tadi, sambil mengiming-iming memberikan kurma. Kemudian Rasulullah kebetulan ada di situ. Rasulullah mengatakan, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzibah. Wahai ibu, seandainya kamu tidak memberikan kurma itu yang sudah kamu janjikan kepada anak tadi, sungguh Allah akan mencatat kamu telah berdusta dan berbohong kepada anak. Jadi bohong itu tidak mesti untuk orang tua. Pada anak-anak pun kita dapat dosa bohong kalau kita tidak menepati janji kita. Panggil anak-anak biar dia mau ke tempat kita iming-iming dengan permen atau itu harus kasih itu. Tidak boleh dikecewakan, di PHP-kan istilahnya. Anak itu sudah datang dan kemudian makanan yang diiming-iming tadi tidak diberikan. Tidak boleh. Kata Nabi, kutibat alaiki kadzibah. Kalau kamu tidak berikan makanan itu, maka Allah akan mencatat satu kebohongan telah kau lakukan. Walaupun terhadap anak-anak. Begitu Nabi memuliakan anak-anak. Kemudian ada seseorang datang kepada Nabi, minta kepada Nabi supaya menjadi saksi atas pemberiannya kepada salah seorang anaknya. Dia ingin menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang tadi, apakah semua anakmu diperlakukan dengan perlakuan yang sama? Apakah hibah ini akan diberikan kepada semua atau cuma satu orang saja? Kata si ayah ini, tidak ya Rasulullah, untuk satu saja. Yang lain tidak diberikan. Kata Nabi apa? Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak. Jadi Rasulullah tidak mau menjadi saksi atas satu pemberian yang dalam pemberian itu ada ketidakadilan. Jadi Rasulullah ingin setiap ayah itu berlaku adil kepada anak-anak. Jadi Rasulullah cukup baik sekali memperlakukan anak-anak. Rasulullah mendoakan mereka, mengajarkan mereka adab-adab Islam. Rasulullah mencium mereka. Jadi ketika suatu hari Rasulullah di rumah mencium cucunya, Hasan, Husain. Di rumah Nabi ketika itu ada Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini salah satu orang yang dijinakkan hatinya dalam Islam, baru masuk Islam. Aqra' melihat Rasulullah mencium anak kecil, mencium cucunya. Dia katakan, saya punya 10 orang anak di rumah, tidak ada satupun yang aku cium. Belum pernah saya mencium anak di rumah, ada 10 anak. Rasulullah marah. Mendengar ucapan itu kata Rasulullah, saya tidak sanggup, saya tidak mampu menghalangi Allah apabila Allah ingin mencabut kasih sayang dari hati seperti ini. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, siapa yang tidak memiliki rasa kasih sayang, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 orang anak tidak pernah dia mencium anaknya. Tidak ada satupun anaknya yang dicium. Ya. Ini adalah satu akhlak yang sangat tidak terpuji dalam agama. Rasulullah mencium mereka, mentahnik mereka, memeluk mereka, mendoakan mereka. Bahkan Rasulullah SAW memangku anak-anak. Kalau ada anak kecil, Rasulullah ambil anak itu kemudian diletakkan di pangkuannya. Sampai ada seorang anak kencing di pangkuan Nabi SAW. Begitulah akhlak Nabi SAW. Memanjakan mereka, tapi mendidik mereka di atas pendidikan yang benar. Jadi tidak membiarkan, memanjakan dalam bukan artian membolehkan semuanya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka adab-adab. Diajarkan kepada mereka larangan-larangan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang baik untuk dilakukan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada Umar ibni Abi Salamah. Ya bunai, sammillah. Sebelum makan baca bismillah.
Wa kul biyaminik. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Inilah beberapa adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kegiatan makan minum, ya. Dibaca bismillah. Jadi setidaknya ketika kita mau makan itu baca bismillah minimal, ya. Meskipun ada doa-doa lain sebelum makan. Seperti umpamanya doa sebelum makan, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Atau Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Itu doa sebelum makan. Itu dalam riwayat Tirmizi, hadis sahih. Allahumma barik lana fihi, ya Allah berilah keberkahan bagi kami dalam makanan ini, wa at'imna khairan minhu, dan berilah kami makan yang lebih baik daripadanya. Adapun doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, seperti yang dihafal oleh anak-anak kita. Ini riwayat Ibnu Sunni, ternyata hadisnya sangat lemah. Di dalam hadis riwayat dalam sanadnya itu ada Muhammad ibnu Zu'aizi'ah. Seorang perawi yang telah dilabelkan oleh para ulama hadis dengan label yang sangat lemah, sehingga riwayatnya itu sangat lemah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yang sering kita baca, sering kita dengar itu, ternyata riwayatnya lemah. Lebih kuat hadis Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Atau baca bismillah saja. Bismillah. Sudah.